Pada tanggal 24 Februari tahun 2022, terdengar suara ledakan di sejumlah titik di negara Ukraina. Di antara banyaknya suara ledakan tersebut, salah satunya terjadi di kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina yang terletak 35 km, 20 mil selatan perbatasan Rusia. Lantas, apa pemicu dari terjadinya invasi pada Ukraina? Pemicu konflik antara Rusia dan Ukraina ini berdasar pada posisi politik Ukraina. Semenjak merdekanya Ukraina dari Uni Soviet, Ukraina mendapat banyak pengaruh dari Eropa Barat dan Amerika. Sementara bagi Rusia, Eropa Barat dan Amerika tidak bisa dipercaya. Hal ini terbukti pada tahun 2003 terjadi invasi yang terhadap Irak pada tuduhan yang tidak terbukti. Rusia berpandangan bahwa dunia Barat dianggap tidak segan berbohong, menginvasi, dan menumbangkan pemerintahan yang sah demi kepentingannya. Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia saat ini, merasa bahwa Rusia harus memiliki pengaruh yang kuat pada Eropa Timur, Eropa Utara, serta Asia Tengah. Semenjak Perang Dingin berakhir, aliansi militer antara Amerika dan Eropa yang dikenal sebagai NATO, seharusnya tidak aktif lagi karena Uni Soviet sudah hilang. Namun, yang terjadi adalah NATO menambah anggotanya di Eropa Timur. Bahkan, NATO menyatakan terbuka pada masuknya Georgia dan Ukraina sebagai anggota pada tahun 2008. Sementara berdasarkan geografis, Georgia dan Ukraina adalah negara tetangga Rusia. Selain NATO, Uni Eropa pun mengambil langkah dengan memperkuat hubungannya dengan negara tetangga Rusia. Pada tahun 2009, Uni Eropa memberlakukan Eastern Partnership. Isinya mencakup perjanjian perdagangan, serta imigrasi. Namun, dalam perjanjian tersebut juga termasuk dalam hal perluasan nilai-nilai demokrasi dan liberalisme. Apabila pengaruh Rusia berkurang, Rusia akan lebih mudah diserang dari Barat. Selanjutnya pada Maret tahun 2014, Crimea, semenanjung di Ukraina sebagai akses Laut Hitam bagi Rusia, menyatakan ingin bergabung dengan Rusia. Dengan alasan melindungi etnis Rusia di Crimea, pasukan Rusia menduduki Crimea. Beberapa saat kemudian, Rusia mengadakan referendum tanpa melibatkan Ukraina. Hasilnya, 90% masyarakat Crimea setuju menjadi bagian dari Rusia. Meski mendapat kecaman dan Ukraina serta sebagian besar dunia menyebutnya sebagai hal yang tidak sah, Rusia tidak berhenti. Tak lama kemudian, dengan bergabungnya Crimea dengan Rusia, mendorong pecahnya pemberontakan separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk, di mana kedua wilayah tersebut mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina. Ukraina mengklaim bahwa telah teridentifikasi beberapa militan sebagai agen Rusia. Kemudian dibantah oleh Rusia bahwa yang bergabung dengan separatis mereka adalah sukarelawan pro-Rusia. Di saat konflik dan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan, setiap upaya untuk campur tangan akan mengarah pada konsekuensi yang belum pernah Anda lihat, kata Putin. Di sisi lain, banyak tanggapan bermunculan dari negara lain, termasuk Israel. Melalui Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, mengatakan bahwa mengutuk serangan terhadap Ukraina. Dia menyebut jika perang bukan cara untuk menyelesaikan konflik. Perang bukan cara untuk menyelesaikan konflik, kata Menlu Israel, seperti dikutip Newsmax, Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022, dini hari. Pernyataan ini tentu saja lucu, mengingat bagaimana Israel melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Sementara sejauh ini pernyataan dari Presiden Indonesia menanggapi perang yang terjadi di Ukraina, melalui akun Twitternya, @jokowi, beliau menyatakan, stop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia.